Mulai terlihat wajah-wajah yang meronta-ronta ya. Aku lapar. Dimakan aja nggak apa-apa Bu ya. Snacksnya dimakan. Nanti habis ini kan ada smart oven tuh. Udah datang Mas Agus ya. Selamat datang Mas Agus. Perwakilan dari tim Vienta langsung nih. Spesial diundang dari Jakarta dan Mbak Desi. Selamat datang Mbak. Udah siap masak ya Mbak ya? Lapar nih. Anda Mbak Nurfi juga. Baik. Ya masih semangat ya teman-teman. Gimana tadi merinding nggak? Lihat videonya. Merinding ya. Apalagi kalau yang di tengah-tengah videonya itu kita ya. Luar biasa banget kan. Tahun sebelumnya umroh, Tiga Raksa itu bisa booking satu pesawat penuh. Tiga Raksa semua, Tiga Raksa. Sekarang udah namanya Tira ya. Ya Tira itu satu pesawat booking semua untuk umroh. Nah mudah-mudahan kita doain ya, umroh bisa segera dibuka gitu ya, biar kita semua bisa berangkat lagi ke sana, merasakan auranya seperti apa. Gitu. Ini temanya tadi obrolkan mantan dengan besan gitu ya. Ini flashback memori sih, karena Cirebon benar-benar memberikan kenangan indah ya buat saya gitu. Bukan karena mantan saya ada di Cirebon sih, bukan. Tapi memang awal karir saya di Tiga Raksa ataupun di Tira itu ya memang di Cirebon ini gitu ya. Jadi pertama kali saya join dengan Tira ya langsung ditempatkan di Cirebon. Ketika Cirebon memang belum ada apa-apa. Jadi yang pertama kali ngebangun dan membangun kantor Tira di Cirebon itu dulu saya dengan Pak Ajis. Nah itu dulu. Dan tahu siapa FPC pertama di Cirebon? Ada yang bisa nebak FPC pertama Cirebon siapa? Ustaz Nurul. Kemana Pak Ustaz Nurulnya nih? Gitu. Jadi Pak Ustaz Nurul itu benar-benar dia adalah FPC pertama yang gabung di Cirebon. Dan dia bisa konsisten dari 2013 bertahan sampai saat ini. Itu kenapa gitu kan? Ya pasti ada sesuatu yang memang membuat Pak Ustadz nyaman, Pak Ustadz mau gabung di sini, dan insya Allah teman-teman di sini juga bisa selanggeng Pak Ustadz gitu ya di Tira. Amin. Termasuk dengan rezekinya ya. Mau 30 juta per bulan Bu? Tadi kan udah disebutin sama Pak Ustadz ya. Gak mau Pak, saya mau 30 juta, mau yang 100 juta boleh, bisa gitu ya. Mau yang 300 juta per bulan juga ada gitu. Mbak Nurfi 300 juta. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Dadan. Ya, nama saya Dadan dan saya adalah koordinator dari KPN Eksekutif. Biasanya KAE-nya Mas Dinop ya, yang sering komunikasi di grup, di WhatsApp ataupun dimanapun itu biasanya para KAE, dan saya adalah koordinatornya Mas Dinop. Tadi Mas Dinop sudah menyampaikan permintaan maaf nggak bisa hadir karena memang kebetulan ada event yang nggak bisa ditinggalkan. Nah, itu. Saya aslinya orang Kuningan sih, jadi memang kesini tuh sekalian pulang kampung aja gitu ya. Jadi senang banget lah saya bisa hadir di Cirebon, ketemu dengan teman-teman FPC, ketemu teman-teman mitra. Ini alhamdulillah kata Pak Ustadz Nurul, ini yang gabung kayaknya banyakan mitra. Gitu. Berarti memang semangatnya luar biasa sekali, dan saya sangat senang sekali, dan insya Allah kita akan dari Tira gitu ya, untuk next ke depan kita akan banyak banget support untuk mitra FPC juga nanti ke depannya gitu. Pandemi sih ya, jadi pas pertama ada kumpul kayak gini masih pada semangat, langsung datang banyak banget gitu. Lagi banyak musim penyakit, tetapi udah lama nggak ketemu, udah 2 tahun nggak ketemu, sekarang insya Allah kita bisa saling transfer energi positif kembali ya. Tapi saya mau nanya dulu nih, biasanya nih ada penyakit apa yang susah disembuhkan di mama? Bu, antum mah tidur aja Bu, atau enggak bikin kopi gitu ya, terus cuci muka pakai kopi. Penyakit apa biasanya yang males? Apalagi Bu? Mudi. Shopping, tapi ada yang benar ya. Jadi penyakit yang sulit dihilangkan itu adalah shopping. Betul Bu? Ya, bahkan kayaknya nggak bisa tuh disembuhkan ya. Jadi kalau untuk shopping, nanti teman-teman itu jangan berdoa untuk minta disembuhkan. Karena nggak bisa itu shopping. Tapi doanya adalah dibanyakin rezekinya dan bisa shopping gitu ya Bu ya. Nah iya, kita kumpul di sini biar salah satunya bisa memperlancar rezeki, biar teman-teman bisa shopping ya. Benar ya Bu? Cung di sini yang nggak senang shopping. Mana saya nggak percaya. Kalau ada yang ngacung saya nggak percaya ya. Karena semua orang itu tidak suka dijualin ya. Ya teman-temannya nggak suka dijualin ya. Kalau ada asuransi nelpon, ini ngapain sih asuransi nelpon, ditolak. Ataupun pura-pura sibuk, ada aja alasannya ya ketika memang ada yang nawarin jualan. Benar ya Bu? Benar. Tapi kalau belanja mereka senang nih.
Nah itu, jadi tugasnya teman-teman adalah bagaimana agar para audiens, para konsumennya bisa shopping. Caranya gimana? Ya jangan dijualin, gitu ya. Tetapi ditawarkan solusi yang tadi Fauzan Nurul sampaikan. Gitu. Jadi ini ya Bu ya, doanya jangan doa sembuh dari penyakit belanja, jangan. Doanya adalah dilancarkan rezekinya agar ada duitnya. Kan kalau pengen belanja duitnya nggak ada ya sedih ya Bu ya, gitu. Ini yang ngomong Mas Arya ya, nggak tahu siapa nih Mas Arya. Nah ini update kita ya, kita akan coba ngomongin tadi yang hebat-hebat udah pada ngomong di depan gitu, dapat apa itu benar nggak sih, dapat apa? Insya Allah benar ya Bu ya, kita coba sambut nih siapa aja yang dari timnya Pak Ustadz Nurul yang bisa dapat reward. Nah ini ternyata dari timnya Pak Ustadz Nurul ini luar biasanya ada 8 orang yang lolos annual conference. Annual conference ini ajang penghargaannya 3 raksa Bu. EPC hebat se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke kumpul di sana. Itu kumpul di sana untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian ada yang bonus loyalty. Tahu bonus loyalty? Ada EPC di sini siapa? Bisa acungkan tangan yang EPC? Bonus loyalty berapa Bu? 10 juta. 10 juta. Yakin? 10 sampai 50 juta loh Bu. Gitu ya, 10 juta itu paling kecil. Yang bisa sampai 50 juta. Caranya gimana? Nantilah Pak Ustadz Nurul yang akan bedah ya. Gimana caranya biar bisa nyampe 50 juta gitu. Tadi apa ya? Jadi mimpinya jangan hanya di 10 juta, mimpinya naikin ke 50 juta. Kemudian ada 2 orang yang sudah lolos umroh, 5 orang lulus trip Turki, dan 3 yang sudah lolos ke Labuan Bajo. Tepuk tangan dong untuk teman-temannya. Ini saya buatnya yang tim Pak Ustadz Nurul Pak. Saya nggak tahu ternyata kalau ada timnya yang lain ya Pak Rusli. Kalau ada timnya Pak Rusli yang lolos nggak kesebut, mohon maaf ya Bu ya. Ini requestnya beda soalnya. Ini untuk orang-orangnya kita coba cek. Nah, Bu Stiana ini dia dapat 1 tiket umroh, bonus loyalty sama annual conference diborong. Adil nggak ya orangnya ya Bu Stiana Aprilia? Ini orang Jogja. Wah, berarti nanti ke sana gitu ya annual conference-nya. Kemudian ada Bu Dewi Halim, 1 tiket Turki, bonus loyalty juga sama annual conference. Ini orang-orang hebat ya. Jadi kalau teman-teman mitra, teman-teman FPC mau nyari inspirasi, mau nyari sharing, hubungi aja orang-orang ini. Ya, caranya gimana gitu biar dapat trip segala macam, sharing-sharing di grup bebas ya. Kalau di Tirawa enak lah. Ini ada Bu Endah, mana Bu Endah tadi hadir kayaknya ya? Bukan Bu Endah ini? Baru nikah Bu? Masa fotonya yang ini ya? Kemudian ada Bu Merisa juga. Nih alhamdulillah dapat reward. Orangnya ada nih, tinggal diminta nomor WhatsApp-nya ya biar bisa sharing-sharing. Ini orang-orang terbaik. Kemudian ada Bu Lydia sama Bu Nuriyah, tadi juga ada ya Bu Nuriyah ya, sudah sharing juga. Kemudian ini ada Bu Nunung, Bu Sulasmi sama Bu Wulan. Ini tadi Bu Nunung udah sharing juga ya adanya. Jadi betul ya teman-teman. Jadi di 3 raksa itu terbuka untuk siapa saja yang bisa hadir ya. Mungkin di sini ada yang ngerasa dirinya sibuk sekali gitu. Jadi di 3 raksa itu hanya untuk sampingan lah, untuk nyari teman lah segala macam. Ada yang ngerasa seperti itu. Jadi sukses itu mungkin sukses mungkin enggak gitu ya. Jadi setengah-setengah. Tetapi tuh Bu Nunung membuktikan tadi dia sibuk ya, dosen dari tahun berapa, tetapi dia bisa eksis juga di sini. Dan banyak bukti-bukti yang lain bahwa FPC Tira itu mau sibuk mau apa dia tetap terbuka peluangnya. Nggak ada yang ditutup-tutupin, semuanya terbuka bebas ya. Termasuk mitra mah nggak diajak trip ya, mohon maaf mitra, jangan ngomong ya, nggak diajak trip. Mungkin bisa berangkat sendiri ya dari komisi, tapi yang gratis itu beda loh rasanya, seriusan ya. Ini kan gratis semua ya, dari mulai naik pesawat, tinggal duduk manis, terima sarapan di hotel, semuanya gratis di 3 raksa. Itu lebih gurih. Nah ini yang mungkin akan saya coba sampaikan ya ke teman-teman tentang agenda office, karena ada banyak banget masukan nih ke office. Ya Allah, 3 raksa ini agendanya bikin pusing ya. Sehari bisa 5, sehari bisa 6. Saya kan jadi nggak bisa masak capcay, nggak bisa masak apa gitu ya. Mau ngikutin agenda-agendanya Tira gitu. Masih ada banget itu ya, berbagi rezeki ya.
Banyak kalau mama sih multitasking, tetapi memang banyak sekali masukan, Pak. Tiga Raksa itu selalu mengeluarkan tsunami info lah, tsunami training, tsunami pertemuan, betul? Betul ya. Tetapi kan sebenarnya ini adalah pilihan. Mungkin yang harus kita tadi yang kata Pak Ustadz ya, harus bisa merubah mindsetnya. Jadi di Tiga Raksa itu sebenarnya teman-teman bisa tinggal hadir, supportnya udah disediakan sama kita. Trainingnya udah ada, segalanya udah ada, dari tiranya ada, dari Pak Ustadznya ada, dari leadernya ada, dari FPC-nya ada. Jadi teman-teman tinggal milih mau yang apa. Tinggal dipahami aja kebutuhan untuk timnya teman-teman ataupun kebutuhan untuk teman-teman sendiri itu apa ya. Karena dari setiap training itu pasti akan berbeda sasarannya. Teman-teman nggak harus ikut semua, gitu ya. Dari setiap acaranya nggak harus ikut semua. Tinggal dipilah-pilah kebutuhannya apa. Ada development untuk siapa, untuk mitra, untuk diri sendiri, boleh. Ada retention, ada segala macam. Cuman yang jadi pertanyaan nih, ada nggak teman-teman di sini yang ketika ada acara kita ngundang calon konsumennya? Ada nggak? Gak ada ya? Gak ada ya? Jadi Bu, sebenarnya support dari Tigra itu bisa untuk konsumennya. Mungkin teman-teman ketika coba nawarin ke calon konsumennya itu ada yang masih mengalami penolakan. Ditolak harganya mahal lah, apalah gitu ya. Tanya suami kan, suami lagi yang difitnah gitu ya. Padahal suaminya nggak ditanya gitu. Itu ada beberapa alasan dari konsumennya kan, seperti itu. Nah itu acara-acara Tira ini bisa jadi jalan untuk menghandling objection ataupun penolakan-penolakan yang hadir dari konsumen. Ya, karena penolakan itu biasanya munculnya dari mana Bu? Bisa jadi memang dari kitanya yang belum secara jelas menjelaskan fitur dan benefitnya, atau dari kitanya yang belum menyampaikan apa yang akan didapatkan oleh mereka, sehingga mereka masih bingung sebenarnya, sehingga muncul objection. Tanya suami lah segala macam, tapi sebenarnya mungkin mereka bingung. Dan ini acara-acara ini, Tira Brand Week, kemudian ada pengenalan produk, itu diundang calon konsumennya, gitu ya. Karena kan teman-teman di sini ibu rumah tangga, pekerja yang sibuk, yang bukan superwoman ya, butuh bantuan. Dan ini adalah bantuan dari kantor agenda-agenda ini. Jadi ketika ada acara yang memang fokus di promo, kemudian ada pengenalan produk, ada parenting segala macam, biar mindsetnya kebuka dari calon konsumennya, undang Bu untuk acara-acara kantor ya. Karena kalau kita lihat ketika acara-acara kantor yang hadir itu FPC lagi, mitra lagi, ini calon konsumennya kemana gitu. Nah ini mungkin yang harus teman-teman coba nanti ya. Ketika ada acara TBW, iklannya beda tuh, undangan aja. Nah, karena kan di sana nanti ada, mungkin teman-teman sekarang berpikir kan, buku WWP itu mahal apa murah Bu? Mahal. Mahal ya. Buku Little Abi mahal? Mahal ya. Buku apalagi NMH mahal gitu ya. Nah itu mungkin karena memang belum tahu fitur dan benefitnya. Makanya di Tira kan suka ada ya kajian Bunda Ari gitu ya. Ada parenting dari kemarin yang terakhir itu siapa? Tantri Kota gitu. Nah itu adalah salah satu untuk membuka mindset bahwa produk kita itu manfaatnya luar biasa. Ya, ketika konsumennya tahu manfaatnya, fitur dan benefitnya, udah pasti itu keberatan terutama dari harga itu sebenarnya bisa ditekan. Apalagi teman-teman biasanya udah mulai split harga ya, arisan lah segala macam. Cuman mungkin ada beberapa kekurangan di diri kita yang nggak bisa menyampaikan hal tersebut gitu. Makanya acara-acara kantor ini harusnya dimanfaatkan dengan baik untuk mengundang konsumen. Ya, diundang itu nggak rugi kan, gratis ya, nggak bayar gitu ya, tinggal datang ke sana nyimak, syukur-syukur bisa closing gitu, tinggal follow up setelah itu. Ini ya Bu ya, jadi agenda-agenda kantor ini dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk dipahami maksud dan tujuannya. Bila perlu nanya aja, ya, KAI itu paling senang kalau ditanya loh. Ya, jadi tanya aja ke KAI-nya, Mas, acara ini tujuannya apa sih Bu? Nanti di dalamnya akan seperti apa? Tanya aja. Jadi teman-teman tahu siapa yang mau diundang. Kalau misalkan tentang training selling skill segala macam, mitranya undang. Biar nggak hanya teman-teman aja yang ngasih training, ngasih insight segala macam, tetapi ada bantuan dan teman-teman manfaatkan dari kantor. Gitu ya. Jadi untuk agenda office ini. Tuh. Ya Bu, udah dipahami gitu ya. Jadi ini tip untuk agenda office itu bukan untuk FPC dan mitra semata. Cakupannya lebih luas. Jadi dimanfaatkan gitu ya.
Karena ada investasi yang luar biasa tuh untuk teman-teman di sana, gitu. Ya. Jenuh nggak Bu dengan banyaknya training? Enggak, saya jenuh Bu. Ngezoom lagi gitu ya. Makanya pertemuan seperti ini penting sekali ya untuk transfer energi positif. Karena salah satu cara terbaik untuk membangkitkan motivasi yang udah turun itu apa Bu? Ada yang tahu salah satu cara terbaik untuk membangkitkan motivasi yang udah turun? Ya, ngegibah ya Bu. Gibah. Ketemu teman-teman ngobrol, sharing, curhat gitu ya. Maksudnya gibahnya gibah yang baik gitu ya. Ngegibahnya bukan ngegibahin orang gitu. Cara untuk membangkitkan motivasi itu adalah kumpul dengan teman-teman, cerita, saling transfer energi positif, saling curhat, nyari solusi. Ya kayak kopdar kayak gini Bu. Itu cara terbaik untuk menaikkan kembali motivasi yang sudah turun. Karena pasti teman-teman mengalami yang namanya titik jenuh. Itu kenapa bisa sampai titik jenuh? Karena memang biasanya muncul ketika banyak kegiatan yang terjadi dalam satu waktu. Gitu. Caranya gimana biar nggak jenuh Bu? Gibah lagi ya, betul. Mama emang paling senangnya gibah ya. Fokus sih Bu, yang pertama harus fokus. Ya, fokus itu dalam arti apa? Dalam arti teman-teman harus bisa menghilangkan gangguan-gangguan yang memang bisa memecahkan konsentrasi. Itu ya, lagi mau posting tiba-tiba muncul Leslar menikah, hamil 7 bulan. Baca dulu berita gitu ya. Gitu. Lagi baca grup, tiba-tiba ada yang kirim. Squid Game udah ada nih yang episode terbaru, nonton dulu drakor. Nah, jadi fokus itu penting. Jadi bagaimana teman-teman bisa menghilangkan gangguan-gangguan yang bisa memecah konsentrasi dan fokus kita. Itu ya, agar itu ya hal-hal yang karena kan lagi konsentrasi satu program misalnya, kemudian muncul lagi drakor, muncul lagi gosip, muncul lagi apa gitu ya. Akhirnya muncul titik jenuh itu. Ya, yang kedua berusaha mencintai Bu. Berusaha mencintai. Kadang-kadang kita juga karena udah lama menikah gitu ya sama suami gitu. Ini gimana sih suami nggak peka gitu ya. Udah dikode-kodein, udah diapa ini nggak peka-peka juga gitu ya. Tetapi pasti teman-teman akan berusaha mencintai. Begitu juga dengan pekerjaannya gitu. Cinta adalah faktor terkuat yang membuat seseorang bertahan. Ya, mau suaminya seperti apa, tetapi kalau teman-teman cinta pasti bertahan. Ini ya. Karena pasti ada satu alasan di mana teman-teman akan bertahan, yaitu cinta, termasuk dengan bisnis ya. Cari satu strong point yang membuat teman-teman itu bertahan di Tira. Kayak Mas Nurul nih, 2013 bertahan di Tira nih. Pasti ada strong point Tira yang membuat beliau betah tuh sampai sekarang. Teman-teman tugasnya itu cari strong point di bisnis ini. Apa sih kelebihan bisnis ini yang memang membuat teman-teman cinta? Bisa produknya, bisa komunitasnya, bisa apanya. Itu ya tugas teman-teman untuk nyari agar teman-teman bisa long term gitu ya. Karena teman-teman nanti akan mengalami ya, yang EPC, yang mitra itu akan mengalami yang namanya siklus ya. Karena kan ini bisnis direct selling ya, bisnis direct selling. Keluar masuk orangnya cepat dan biasanya itu orang paling lama bertahan berapa? 2 tahun Bu di bisnis ini. Jadi kalau teman-teman EPC sekarang ngalamin kok susah sih nyari mitra gitu ya, atau kok mitranya udah mulai pada nggak jualan gitu, karena memang ada siklusnya Bu. 2 tahun dia mulai merasa jenuh, tugasnya bagaimana membangkitkan semangatnya, atau teman-teman terus untuk cari lagi mitra-mitra baru. Karena kan ada yang disebutkan bahwa recruit is the answer kalau memang sukses di bisnis ini. Karena memang butuh regenerasi. Ya, jadi ada hanya 2 tahun lah, gitu ya. Yang spesial aja nih yang bisa bertahan lebih lama. Kosan dulu berapa tahun berarti Pak? 8 tahun. Luar biasa sekali gitu. Yang terpenting cari strong point ataupun satu poin yang teman-teman bisa nyaman di bisnis ini. Gitu. Dan Tira ini luar biasa lah ya. Tira ini luar biasa. Dulu Tira ini saya juga dari 2013 barengan sama Kosan Nurul masuk, saya juga masuk gitu ya. Dari 2013 di Tira. Sebelumnya saya guru. Kok mukanya pada nggak percaya kalau saya guru? Dulu saya guru, gitu ya, ngalamin guru karena dulu gurunya masih belum negeri lah ya, masih belum PNS. Saya dulu itu guru honorer, tahu sendiri guru honorer seperti apa ya. Kemudian saya menikah, punya anak, agak lumayan gitu ya kebutuhan hidup. Akhirnya, udahlah, kayaknya saya nggak bakat jadi guru gitu. Kemudian saya ke
Alhamdulillah di Garuda, sempat di Garuda ya Bu ya. Tetapi di Garuda itu Bu, lingkungannya, saya nggak ngajarakin Garuda sih ya, itu mungkin oknum. Itu lingkungannya luar biasa ya. Harus tahan iman lah pokoknya kalau di Garuda ya, di salah satu divisinya kita harus tahan iman ya. Nah, pokoknya dunia malam segala macam itu ada lah di sana. Itu lingkungannya, itu pun yang membuat nggak nyaman. Akhirnya saya coba cari yang lain. Dan di sini ya, di Tira itu saya ngerasa ketika saya masuk ke Tira merubah semuanya gitu. Merubah semuanya. Dulu saya nggak tahu tuh ternyata kalau literasi itu penting, baca buku itu penting, itu saya nggak tahu. Saya tahu buku WWP ketika anak saya udah mau 3 tahun. Jadi sudah sangat terlambat gitu, ketika baca buku WWP. Tetapi ketika saya masuk ke Tiga Raksa, saya mulai luar biasa gitu ya. Kok ada Al-Quran yang bisa bunyi sendiri, gitu. Ada buku yang bisa bunyi sendiri. Ya. Dari pulang kantor, itu kan di kantor kan suka ada display buku ya. Saya suka ambil 2-3 buku bawa ke rumah gitu. Dan alhamdulillah kerasa banget itu manfaatnya untuk anak saya ya. Dari yang awalnya ngomongnya masih sedikit-sedikit gitu, sampai akhirnya ngomongnya bikin saya pusing juga akhirnya gitu ya. Ngalahin ibunya gitu. Kalau ibunya 2000 kata per hari ya, kalau nggak salah wanita ya. Ini anaknya bisa sampai 5000 kata per hari. Jadi alhamdulillah ya gitu ya, untuk kosakatanya lumayan gitu ketika memang sudah dikenalkan dengan buku. Itu ketika ini. Dan yang terpenting itu adalah komunitas. Saya ngerasa komunitas di Tira ini bisa merubah saya gitu ya. Dari awalnya dulu yang mungkin sholatnya masih di akhir waktu ataupun bolong-bolong, tapi ketika ketemu dengan teman-teman semuanya ini, Tiga Raksa itu saya nggak pernah ngeliat ada yang ngejelek-jelekin orang, ngejelek-jelekin kompetitor, saya nggak pernah ngeliat itu di Tiga Raksa. Jadi komunitasnya luar biasa, positif. Dan saya yakin teman-teman juga akan mengalami itu di grupnya. Ya, itu adalah value-nya dari Tiga Raksa. Sampai dulu Tiga Raksa dulu itu kan Tira itu offline ya Bu. Dulu online ini baru masuk 2015-2016 kan, baru masuk online ya. Dulu itu offline Bu, saya keliling. Kantor Cirebon cuma 2 orang pegawainya Bu. Jadi ya saya yang ngirim, ya verifikasi ya segala macam jadi 1 orang gitu. Jadi kalau lagi presentasi nih, kan biasanya kita presentasi datang-datang tuh ke pengajian, ke segala macam gitu. Presentasi Al-Quran, kalau dulu produknya masih Al-Quran sama buku-bukunya IPL. Presentasi Al-Quran Bu. Habis presentasi pulangnya saya disalamin. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz gitu. Kok saya ngerasa didoain untuk tobat gitu ya. Ketika itu, jadi itu pengalaman yang luar biasa sih bagi saya gitu ya. Oh iya, ternyata saya ketika megang produk ini, pandangan orang, value saya naik gitu ya. Padahal kan saya nggak kelihatan kayak ustadz gitu ya, cuman karena ngejelasin produk Al-Quran, pulangnya di suntangan gitu ya. Ya Masya Allah lah itu pengalamannya. Itulah value-value yang ada di Tiga Raksa. Jadi memang nggak hanya produk, tetapi value yang dijual juga. Gitu. Ini ya Bu, berusaha untuk mencintai agar bisa terus bertahan. Karena Tiga Raksa itu sebenarnya pahitnya banyak juga ya. Tadi kan teman-teman FPC ngomong yang manis-manis, yang pahitnya diomongin juga Bu, gitu ya. Ya segala macam lah, ya komplainnya segala macam. Tetapi insya Allah kalau teman-teman cinta dengan strong point-nya Tiga Raksa, itu bukan masalah. Karena itu adalah hal yang biasa. Itu buktinya pada bertahan. Yang lulus-lulus trip segala macam ya. Karena pasti ada solusinya. Kemudian yang ketiga, itu biasakan untuk aktivitasnya jangan monoton ya. Misalkan biasanya posting, pagi posting, balasin chat, siang posting, balasin chat, malam posting, balasin chat gitu. Nanti mungkin bisa dirubah rutinitasnya dengan yang lain. Dan jangan lupa yang terpenting adalah untuk menghargai jiwa dan raga sendiri ya. Kadang-kadang kita lupa, suka menghargai orang lain, tetapi untuk diri sendirinya lupa ya. Ya sekali-kali belanja nggak apa-apa, mau kena Bu, untuk menghargai jiwa orang lain. Ya jadi memang penting ya untuk menghargai diri sendiri, kan kita udah kerja keras gitu ya. Kan mungkin tadi yang disebutkan strong point di Pak Ustadz, ingin ngasih ke mama, ingin bantu suami, ingin bantu teman untuk pengobatan segala macam. Tetapi harus ada satu momen untuk teman-teman menghargai hasil kerja keras teman-teman sendiri. Biar nggak jenuh gitu ya. Kerja untuk orang lain terus, tapi untuk diri sendiri nggak dipikirin. Sekali-kali belanja untuk diri sendiri, beli sepatu, ya beli panci, beli open gitu ya untuk diri sendiri. Jadi jangan lupa untuk menghargai hasil kerja keras untuk teman-teman sendiri. Kadang-kadang jiwanya sendiri ini yang lupa nih untuk diapresiasi. Dan yang keempat itu tadi ya udah dibahas sama Pak Ustadz.
gitu. Tingkatkan semua, ingatkan tujuan awal ke bisnis ini apa, gitu ya. Karena kalau misalkan nggak ditingkatkan, ya jenuh. Saya umroh udah dapet, Labuan Bajo udah dapet, ke New Zealand udah dapet, udah mau apa lagi gitu? Gitu ya. Udah dapet semua kan? Udah 40 juta per bulan, itu mau apa lagi gitu? Makanya harus ditingkatkan mimpinya. Gitu. Kalau kemarin mimpinya untuk diri sendiri, tingkatkanlah bagaimana untuk bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Gitu. Awalnya untuk FPC, ya bisa jadi FPD kayak Pak Ustadz Nurul. Kebermanfaatannya jadi bisa lebih luas. Gitu ya. Tadi udah sangat jelas sekali dibahas oleh Pak Ustadz Nurul bahwa kita harus meningkatkan mimpi-mimpi kita gitu ya. Ketika memang semuanya sudah tercapai. Nah itu yang terpenting, pelajari skema bisnis. Kadang-kadang ini yang tadi kata Pak Ustadz ya, bisa dipelajari, tapi kadang-kadang suka pada lupa ya Pak Ustadz ya. Jadi harus dipelajari skema bisnis ini dengan baik-baik ya. Jadi jangan hanya komisi yang dipikirkan, karena lebih dalam, lebih luas lagi dari itu ya. Kan kalau komisi cuma 12%, tapi ternyata di sana ada SL, ada RI gitu ya. Ada trip, ada bonus tahunan dan segala macam. Itu yang harus teman-teman pelajari dan teman-teman benar-benar pahami gitu ya, agar bisa inline dengan tujuan yang sudah teman-teman teman-teman tuliskan ataupun mimpi-mimpi yang teman-teman ingin wujudkan. Oke, dari saya cukup sekian. Ini ya, ngeluh boleh, jenuh boleh, kecewa boleh, yang nggak boleh itu nyerah ya. Tuh, jadi teman-teman harus tetap semangat gitu. Gimana semangatnya kalau Ibu TK tepuk semangat? Bu siapa tadi? Bu Dewi, tepuk semangat dulu Bu. Gimana Bu? Sudah. Di film nggak usah. Tadi udah nih tadi. Hah? Yang lulus Oh, Ibu siapa nggak usah aja pakai udah. kamera. Tepuk semangat anak TK Bu. Dari itu semuanya berdiri, kita tepuk semangat dulu ya. Kapan lagi kan ngerjain guru TK ya? Di videoin. Mana Ed? Dari situ videoin. Oh, ada sampai 15 apa 20? Mantap. Ini yang lainnya masih pada diem Bu. Kita ulangi lagi ya. Ya, yang lainnya ngikutin ya, ngikutin dari tepuk 1 sampai 25 ya. Oi, oi. Oi, oi. You are the best. We are the best. Yeah, tepuk tangan untuk kita semua ya. Sampai ketemu nanti di trip-trip Tira ya, teman-teman semua. Terima kasih waktu topik.